Kalau udah suaminya kaya pengen nyantai-nyantai. Enggak, justru aku bukan tipe orang yang apa ya, bisa diem. Kalau diam mungkin bisa sebentar, tapi habis itu pasti stres lagi. Kamu ngapain lagi ya ini ya gitu loh. Jadi aku nggak bisa diem Oke. aja. Dari kecil memang aku udah terbiasa kerja dari SD kan. Jadi ya udah, artinya aku akan problem ketika mungkin bersama pasangan ya. Kalau dia melarang aku kerja. Oh. Udah kalau misalnya suruh stop kerja, aku bisa, wah mendingan gue cerai sama lu daripada gue harus stop kerja gitu kan. Seseneng itu Bunda sama kerja. Yes, dari dulu air rindu cuan. Lucuan. Nggak ada yang takutin kecuali nggak punya duit, udah gitu aja. Gak ada yang takutin kecuali gak punya duit gimana. Tapi pertanyaan kan, loh kan lu bisa dapat uang dari Mas Irwan dong. Iya bener. Ya, tapi kan itu kan dari orang. Aku malah pengen dari diriku sendiri gitu. Lebih kita kayak berprestasi aja. Maksudnya kita kayak seneng aja, ini hasil dari aku loh gitu. Perempuan karir gitu ya. Ya terbiasa achieve sesuatu kali ya. Tergantung sama laki-laki ya. Padahal dia yang tergantung sama suaminya gitu kan. Artinya mungkin ada kepahitan di sisi ibu yang tidak tercapai. Sehingga anak-anaknya kayak di brainwash seperti itu gitu loh. Kamu harus mandiri. Kalian anak-anak perempuan gak boleh tergantung. Harus punya harga diri. Akhirnya kan jadi dari kecil kita dicekokin begitu kan. Dan kebetulan bapak juga mendidiknya tuh tega gitu loh. Jadi misalnya pada saat aku lagi kemana gitu, nggak dikasih. Misalnya, Pak aku mau beli majalah itu, nggak ada, bapak nggak ada duit. Setega itu. Dan misalnya kalau lagi ngekos gitu, udah uang tuh dikasih secukup, sepas mungkin, bahkan mungkin kurang. Untuk hidup makan sebulan tuh kurang. Jadi anak-anak dididik untuk kreatif, gimana caranya lo bertahan hidup. Walaupun lagi aku kan pindah dari Surabaya ke Jakarta. Artinya kan pindah ya. Dan gimana caranya survive di Jakarta. Oh, jadi orang tua Bunda tuh sebenarnya punya duit gitu ya. Tapi pengen anaknya Bukan orang kaya banget, tapi juga bukan orang miskin. Kan Oke. dia Middle lah ya. pegawai negeri. Pegawai negeri. Dosen Oke. ya. Bukan orang miskin, tapi bukan orang kaya banget juga gitu. Bukan yang kayak Mas Irwan gitu, enggak. Oke. Tapi bukan orang miskin gitu. Oh, disitulah Bunda jadi punya jiwa apa ya? Jiwa entrepreneurship gitu. Jiwa bertahan hidup. Jiwa bertahan hidup. Orang-orang kan gimana caranya bertahan hidup kan gitu kan. Oke. Dari kecil emang anak-anaknya dididik harus bisa bertahan hidup. Terserah deh kalian mau di mana, pokoknya harus dikasih uang seminimal mungkin. Nah, kamu cari tambahannya sendiri sama dia gitu. Tapi emang sempat Bun waktunya. Kan Bunda nih istilahnya sekarang kan umur berapa? 17 tahun apa 20 tahun? Aku 12 tahun. 50 17. gila. Oh, 50. Gokil ya guys, 50. Sama kayak Mimi. Sama kayak Mimi Kade. Ya. Kenapa orang-orang dulu tuh 50 tahun kelihatannya fresh ya? Oh, itu Nggak semua juga kali ya. Tante Yunet juga muda banget kan? Iya, itu Padahal udah lebih tua. 55. Iya. Kenapa ya? Kok bisa gini ya? Operasi Cewek-cewek. enggak, tapi muda banget kan Tante Yunet. Udah juga gak ada OP sama sekali nih. Belum. Pengen OP. Pengen lah. Sekarang ini Ini kan masih natural. sekarang masih natural. Gokil. Ya paling tambah, kalau udah tua tambah apa nih, selotip dikit, Selotip. rambut tarik dikit lah supaya ada efek-efek kencang. Oh, jadi rambut di atas itu katanya pengaruh ya? Iya, ngaruh banget. Jadi muka agak-agak sedikit ketarik gitu kan. Fun fact tuh guys ya. Jadi kalau Iya. rambut itu ditarik, muka kita tuh jadi kelihatan lebih muda karena ketarik ke atas. Kan orang operasi ponytail kan karena dibuka terus agak ditarik ototnya kan. Kan sebenarnya sama, kita kan ponytail gini kan, ponytail tek ditarik jadi narik. Gitu. Tapi nanti pengen sih. Biasanya ada gini, oke aku budget perawatan setiap bulan 50 juta, 100 juta, Enggak, 500 juta. Gak ada. Nggak ada. Mahal banget gila, 50 juta, 100 juta. Maya Estianti guys. Enggak. Enak banget jadi suami Bunda. Mas Irwan tuh pernah ngomong gini ya, suatu saat aku tuh Enak banget sumpah. kan aku tuh kalau di rumah suka pakai kaos oblong putih ya kan, celana jogger yang murah mungkin harganya 200, atasnya mungkin juga kaos oblong putih yang murah gitu kan. Kata Mas Irwan kalau nyeletuk ke teman-temannya, bini gue mah murah gituin. Dia bikin, bini gue kayak laki murah gituin. Udah. Yang praktis, nggak mau ribet. Jadi suaminya Bunda ya. Selalu Simple. Kalau di TikToknya sekarang orang ya kalau ditanya, kalau gini berapa? Wah kalau aku sih buat skincare perawatan aja ratusan juta, miliaran. Malu nih sama Bunda udah. Itu Malu nih sekarang. bisa jadi yang diomongin Clipper malu nih ya lihat. bisa jadi tuh itu trik marketing bukan sih, untuk flexing. Oh. Ya kan misalnya orang menyebutkan ini adalah sekian ratus juta, padahal sebenarnya nggak segitu juga ya kan. Oh jadi cuma buat ngomong aja gitu Ngomong ya. aja, habis itu
siap-siap Anda ditagih oleh petugas pajak. Oke. Sebenarnya Soalnya kalau jujurnya enggak ya, enggak. Aku tuh bukan yang tipe orang yang merawat yang sampai ratusan juta tuh enggak banget. oh my god, ini keren ya. Berarti Bunda Tanya tuh manajemenku tuh. tetap nggak shopping gitu. Enggak. Kecuali aku biasanya gini, shopping itu untuk kebutuhan, Oke. bukan keinginan. Jadi misalnya aku Keren. Ini poin, ini bold statement. Jadi misalnya aku butuh sepatu untuk menjadi juri, kan harus beli high heel hitam, putih, coklat, emas sama silver gitu ya. Udah aku pakai aja satu merek, satu biji, dan itu kalian bisa lihat kapanpun aku ke juri sepatunya itu terus. Paling kalau nggak ganti warna putih, warna hitam, warna coklat, warna ini, udah. Gokil. Kalau nggak rusak aku nggak akan beli lagi. Gitu. Jadi aku Gitu. pakai sampai serusak mungkin. Berarti kalau ada orang bilang salah satu membahagiakan diri itu adalah membelanjakan semua uangmu, itu enggak ya Bun ya? Aku enggak. Lebih suka nabung ya Bun ya? Lebih suka kalau yang aku lebih senang membelanjakan diri adalah sedekah. Masya Allah. Gitu. Buat aku tuh lebih worth it dikeluarin daripada kita harus buat berbelanja untuk hal-hal yang akhirnya numpuk di lemari. Keren. Tuh. Istriku semoga nonton ya podcast. Tapi bukannya Atta sering sedekah kan? Atta kan sering sedekah juga. Iya sering. Cuman istriku nggak sederhana Bunda. Aku sih kalau istriku gini sih enak banget ya. Aurel. Makanya kemarin aja kalau ulang tahun sekarang kan biasanya tas dia kasihnya emas, maksudnya biar dia berubah jadi Iya dong, investasi. itu aku kalau mendingan kamu kasih aku emas lah gitu. Oh gitu lebih bagus ya? Lebih bagus dong. Karena satu liquid cepat ya kan. Dan Bener. dia bukan membuat miskin, tapi dia akan kalau 10 tahun lagi udah naik harganya ya kan. Menaikkan nilai juga. Iya. Lebih gampang jual daripada tanah, daripada rumah. Iya, liquid kan. Jadi Daripada tas pun kalau kita simpen lama-lama kan pasti ada lapuk, gores dan lain-lain. ya kecuali tas-tas dengan brand tertentu ya. Ada Iya. yang memang ada yang buat investment juga Brand ada. H, brand Iya. C itu mungkin Iya, yang bisa lah. vintage Nah, bisa lah gitu. itu naik-naik. Tapi ya. emas oke lah untuk dibuat tabungan. Anaknya cowok semua. Hmm. Kan banyak yang bilang kalau cowok ini adalah selamanya milik orang tua Pak, katanya. Enggak. Oh enggak ya? Enggak lah. Kan ada yang bilang gitu, katanya kalau anak cewek sampai nikah itu udah milik suaminya. Tapi Iya. kalau anak cowok katanya selamanya milik ibunya. Enggak lah. Oh, enggak Kan ya? banyak yang ngomong kayak gitu ya. Aku bilang kasihan banget penantunya. Aku selalu ngomong, "Wih, kasihan banget ya punya mertua kayak gitu ya," gitu loh. Oh. Karena buat aku begitu mereka menikah ya oke, anak laki-laki yes dia bertanggung jawab ibunya, kalau misalnya ibu suatu saat meninggal bapaknya yang dia harus bertanggung jawab terhadap ibunya kan. Iya. Karena dia anak laki ya kan. Tapi kan tidak serta-merta dia milik ibunya terus kita sembarangan mau ngatur si anak ini. Ini kan punya istri gitu kan. Coba bayangin kalau Atta seandainya sekarang Mimi Kade ngaturnya mau ikut campur rumah tangga Atta, ribet keriting juga kan lo. Jadi atau misalnya mamanya mamaku, Atta ikut campur keluarga, campur ngurusin Aurel gitu, pasti pusing Aurel. Pusing. Kan? Nah makanya menurut aku tuh kalau laki-laki yes dia bertanggung jawab terhadap ibunya kan. Misalnya kan ibunya suatu saat bisa aja menjadi janda ya kan. Jadi dia tetap bertanggung jawab terhadap ibunya kan. Tapi kan tidak serta-merta 100% milik ibunya gitu loh. Kita sebagai orang tua wajib tahu bahwa itu anak sudah milik istrinya juga gitu loh. Anak laki-laki ya gitu loh. Dia kan udah kita nggak boleh ikut campur. 100% nggak boleh ikut campur udah. Supaya rumah tangga orang nggak jadi rusak gara-gara orang tua gitu. Kan banyak di Indonesia yang masih Ikut ikut campur gitu kan. Sampai katanya ada tuh kan gajinya harus ke orang tua dulu baru ke keluarganya. Ada juga yang gitu pun aku lihat viral-viral. Iya, orang iya, pada iya, berantem. iya, iya, Akhirnya iya. berantem nih. Pasti Berat soalnya berantem. sensitif kan. Iya, jadi apalagi masalah uang. Sensitif banget. Kalau aku sih adilnya, kalau misalnya Atta mau kasih ke orang tuanya, udah kasih aja ke orang tua yang perempuan. Nanti Aurel kasih gajinya ke orang tua yang laki-laki, silang aja gitu loh. Jadi fair kan? Iya. Lah kan aku udah ngasih ibu kamu. Nah, begitu pula sebaliknya, lah aku juga udah ngasih ibu kamu gitu kan. Oke. Tapi dengan amount yang sama atau ya nggak bisa sama-sama juga, setiap orang berbeda. Tapi kan maksudnya Ada kayak gitu. ditukar aja biar nggak ngerasa memiliki 100%. Gimana sih? Jadi misalnya Atta ngasih ke Mimi Kade gitu Iya. misalnya. Aurel ngasih ke Mama Geni ya. Oh iya, jadi ngasih ulang tahunnya aku ke Mimi, Ah, aku ke ini, ya. misalnya gitu ya. Iya. Tapi batasnya gimana Bun? Ini kan pelajaran juga buat orang. Gimana sih batasnya menurut Bunda? Misalnya nih kan Bunda lagi ada acara
tiba-tiba bininya juga lagi ada acara. Sama-sama ada acara dong. Dua-duanya ngundang nih anaknya. Nah, anak laki-laki ini harus gimana nih ketika samaan, sama-sama manggil dua-duanya? Ya aku akan itu apa? Aku akan utamakan istrinya dulu. Wih. Harus loh, itu udah mereka berdua udah bareng kok gitu loh. Kita sudah melepas kan. Pada saat ijab kabul kan melepas. Jadi udah kamu ke istrimu dulu. Iya, baru istri nanti nomor ke satu bunda. baru nanti berikutnya baru kita gitu kan. Keren itu. Iya kan? Iya, 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 iya. Masa prinsip memang katanya dalam Islam harus ke orang tua dulu, tapi ketika orang tuanya ngomong kayak gitu, berarti orang tuanya tuh udah di level yang sangat-sangat luar biasa, katanya begitu, Bu. Ya pokoknya gini, banyak yang aku lagi live gitu tiba-tiba ngomong tuh kakak ini ngebeliin istrinya gini 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 gini. Lo bagus. Dia itu artinya berhasil pendidikannya, memuliakan istri. Gue bilang gitu. jadi tadinya kan kayak ada di live yang ngomong gitu kan. Bunda itu tuh ada yang ngomong gitu. Itu lagi Dibanding-bandingin gitu ya. enggak, dia lagi ngebeliin istrinya ini. Lo bagus dong, berarti dia memuliakan istri. Berarti pendidikan kita berhasil. Iya. Bahwa anak laki harus memuliakan istri gitu kan. Jadi bukannya dimomelin ya. Enggak, bagus lah, emang harus senengin istri ya kan. Sama seperti aku tadi ngomong awal bahwa kamu jangan kasih bunda deh. Udah tuh, bunda udah cukup disenengin sama Mas Irwan, sama suami kan. Kamu senengin istrimu aja gitu. Tapi kalau misalnya ibunya nggak disenengin sama suaminya gimana? Ya kepahitan